Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Noviasari dari jurusan S1 Akuntansi Integ D3 Universitas Andalas. Di sini saya ingin membahas mengenai sustainability reporting sebagai informasi bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan mengenai mata kuliah seminar akuntansi keuangan dengan dosen yaitu Ibu Elvira Lutan. Di sini ada pun pembahasannya mengenai yaitu yang pertama yaitu bab 1 mengenai pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah. Yang kedua mengenai bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu hubungan antara akuntansi lingkungan dengan sustainability reporting. Yang kedua yaitu implementasi akuntansi terhadap kinerja lingkungan. Dan yang ketiga yaitu implementasi kinerja lingkungan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu bab 3 mengenai penutup. Penutup ini ada kesimpulan dan saran. Setelah itu yaitu daftar pustaka. Dahulu mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini terdiri menjadi 3 yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Yang pertama yaitu latar belakang. Di sini latar belakangnya yaitu membahas mengenai sektor bisnis di Indonesia sebagian besar hanya berfokus untuk mengungkapkan laporan keuangan yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang dihasilkan tanpa mengungkapkan informasi dari berbagai aspek lainnya yang juga berperan penting sebagai pembentuk keberhasilan suatu perusahaan dalam memelihara lingkungan internal dan eksternal. Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau yang sering disebut dengan corporate social responsibility adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan pemangku kepentingan yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Ini menurut Darwin 2004. Selanjutnya itu aspek lingkungan pada saat ini lebih menjadi perhatian oleh banyak pihak karena seperti yang kita ketahui bahwa dampak pemanasan global di Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, perusahaan pertambangan dengan kinerja yang buruk dapat mencemari udara yang menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Contoh perusahaannya yaitu seperti PT Freeport, PT Newmont Minahasa Raya, PT Kaltim Primasel dan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Pembangunan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan harus menyeimbangkan aspek lingkungan itu sendiri, seperti aspek ekonomi dan sosial, yang sejalan dengan konsep triple bottom line atau yang sering disebut dengan 3P yang terdiri dari profit, planet, dan people. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu akuntansi lingkungan yang merujuk pada salah satu peran akuntansi yaitu sebagai penyedia informasi bagi manajemen. Salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil menerapkan CSR adalah PT Indosemen Tunggal Perkasa (TBK). PT Indosemen merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang telah melaksanakan carbon accounting dan proyek CDM dan memperoleh sertifikat di Badan Dunia. Dalam mengimplementasikannya, PT Indosemen TBK berhasil mengembangkan lebih 170 hektar perkebunan jarak pada bekas penambangan batu kapur, serta reboisasi pengembalian fungsi lahan yang ditanami pepohonan sebanyak 400 hektar di daerah Kalimantan Selatan. Indosemen juga berhasil memprakarsai proyek pengolahan sampah rumah tangga dalam skala kecil untuk
untuk masyarakat di sekitar. Pabrik Citarum dan Cirebon. Sampah yang telah diproses kembali dapat digunakan sebagai bahan bakar biomasa yang menghasilkan energi pada proses produksi dan juga menghasilkan kompas. Untuk mencapai tujuan jangka panjang yang digunakan sebagai keberlangsungan usaha sampai di masa yang akan datang, diperlukan suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diungkapkan dalam sebuah penyusunan sustainability reporting. The Global Reporting Infinity atau yang sering disebut dengan GRI merupakan pemegang otoritas di dunia yang mengatur tentang sustainability report. GRI sedang berusaha mengembangkan framework for sustainability reporting yang sekarang dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan di Indonesia dalam melaporkan sustainability report. Sustainability report juga digunakan di lingkungan instansi pemerintah, misalnya Kementerian Lingkungan, untuk membuat penilaian atas kinerja perusahaan tersebut terhadap lingkungan dalam setiap pelaporan organisasi. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik membahas mengenai laporan yaitu sustainability reporting sebagai informasi bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sosial. Adapun rumusan masalah yaitu mengenai yang pertama, bagaimana hubungan antara akuntansi lingkungan dengan sustainability reporting. Yang kedua, bagaimana pengaruh implementasi akuntansi lingkungan terhadap kinerja lingkungan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh implementasi akuntansi lingkungan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Tujuan masalahnya mengenai yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara akuntansi lingkungan dan sustainability reporting. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi akuntansi lingkungan terhadap kinerja lingkungan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi akuntansi dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai hubungan antara akuntansi lingkungan dengan sustainability reporting. Akuntansi lingkungan dapat membantu sebuah perusahaan untuk memberikan informasi mengenai kepedulian para pemangku kepentingan terhadap aspek lingkungan dan sosial sebagai penunjang untuk mensejahterakan masyarakat agar citra perusahaan tersebut semakin dipandang memiliki kinerja yang baik. Tujuan utama dari akuntansi lingkungan adalah untuk mengkoreksi kesenjangan informasi yang timbul karena tidak terintegrasinya biaya dan kerusakan lingkungan serta penggunaan informasi ini untuk mendukung keputusan bisnis. Ini menurut Daurara et al. 2003. Akuntansi manajemen lingkungan menyajikan informasi dalam satuan fisik dan satuan moneter. Sustainability report atau yang dikenal sebagai istilah laporan berkelanjutan merupakan pengungkapan prinsip dan standar aktivitas perusahaan secara menyeluruh yang tidak diungkap dalam laporan keuangan. Aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya, hubungan akuntansi lingkungan dengan sustainability report
dinilai positif karena untuk menaksir dan menilai biaya lingkungan agar dapat dikendalikan dan dialokasikan dengan baik akan berhubungan dengan pelaporan lingkungan karena perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan tentu akan mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk menghasilkan dan mengungkapkan informasi itu. Yang kedua yaitu implementasi akuntansi lingkungan terhadap kinerja lingkungan. Implementasi akuntansi lingkungan dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dapat berdampak positif bagi stakeholder dan masyarakat karena implementasi tersebut ditunjukkan untuk menghasilkan informasi-informasi yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Informasi yang dihasilkan dapat menunjukkan seberapa maksimal kinerja suatu perusahaan dalam aspek lingkungan. Hubungan antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan bisa kita lihat dari aspek pendapatan dan aspek biaya. Aspek pendapatan dapat menjelaskan bahwa daya tarik konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan memungkinkan perusahaan tersebut mampu bersaing dengan konsumen, memiliki kecenderungan untuk mampu membayar dengan harga premium untuk produk-produk yang dinilai mampu berorientasi terhadap lingkungan dan sosial. Sedangkan pada aspek biaya, banyak sekali manfaat yang diperoleh perusahaan sebagai dampak dari kewajiban potensial sehingga posisi perusahaan menjadi lebih baik dan berdaya saing yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu implementasi kinerja lingkungan terhadap pemangku informasi lingkungan. Sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemangku kepentingan, perusahaan perlu menggunakan kinerja lingkungan karena dukungan dari para pemangku jabatan sangat dibutuhkan suatu perusahaan untuk mempertahankan dan melanjutkan eksistensinya. Untuk itu, hubungan antara manajemen dan para pemangku kepentingan harus berjalan dengan baik agar informasi-informasi mengenai aspek lingkungan yang telah diterapkan dapat diterima oleh para pemangku kepentingan dan kinerja lingkungan yang dihasilkan tersebut dalam kategori baik. Tingkat pengungkapan lingkungan diukur dengan indeks GRI atau Global Reporting Infinity. Kinerja lingkungan dapat ditingkatkan jika perusahaan mengimplementasikan akuntansi lingkungan dengan cara melakukan perhitungan dan pencatatan secara fisik atas jumlah dan aliran input seperti bahan, energi, dan biaya karena perusahaan yang informasi-informasi tambahan di luar informasi yang berhubungan dengan keuangan tentunya akan menambah pengeluaran perusahaan. Aliran output seperti emisi dan limbah pada aktivitas pertambangan juga perlu dilakukan perhitungan serta melakukan perhitungan dan pencatatan secara moneter atas biaya-biaya lingkungan seperti biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, dan biaya kegagalan internal lingkungan. Adapun biaya-biaya lainnya yaitu seperti contohnya perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi General Electric yang gagal dalam mengelola perusahaan dalam kaitannya terhadap kelestarian lingkungan sekitar karena pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas lingkungan sekitar dapat mencemari yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan di Sungai Hudson, New York, Amerika Serikat yang akhirnya harus menanggung biaya sosial yang lebih besar dan sangat mempengaruhi terhadap keuangan perusahaan, tentunya dalam hal kelangsungannya.
serta dampak lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini terdiri menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu kesimpulan dan yang kedua yaitu saran. Kita akan membahas yang pertama yaitu kesimpulan. Sustainability reporting ini sebagai informasi dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap lingkungan sosial sangat dibutuhkan oleh perusahaan maupun dalam pemerintahan. Informasi yang dihasilkan oleh penerapan akuntansi manajemen lingkungan melalui suatu sistem manajemen lingkungan merupakan salah satu aspek informasi yang diungkapkan oleh perusahaan. Pengungkapan tersebut terdapat dalam sustainability report dan pengungkapan lainnya mengenai pertanggungjawaban Corporate Social Responsibility atau CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu, hubungan antara manajemen dan para pemangku kepentingan harus berjalan dengan baik agar informasi-informasi mengenai aspek lingkungan yang telah diterapkan dapat diterima oleh para pemangku kepentingan dan kinerja lingkungannya yang dihasilkan termasuk dalam kategori baik. Tingkat pengungkapan lingkungan diukur dengan indeks GRI atau Global Reporting Infinity. Sarannya di sini yaitu dalam penerapan CSR di lingkungan sosial harus lebih ditingkatkan kembali agar masyarakat percaya terhadap perusahaan yang melaksanakan aktivitas di sekitar lingkungan masyarakat dan harus lebih baik dalam melakukan sustainability report agar pemangku kepentingan dapat melakukan investasi beberapa sahamnya ke dalam perusahaan yang jelas dan tepat dalam melaporkan hasil keuangan perusahaan. Penerapan sustainability report ini harus lebih banyak lagi diterapkan oleh perusahaan, terutama perusahaan yang melibatkan lingkungan secara langsung. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.